Ada lagi konsep nurani nih yang dibahas di materi kedua Anda. Disebutnya sebagai kesadaran ilahiyah atau pantulan sifat Tuhan dalam diri kita. Apakah ini semacam intinya fitrah tadi? Kayak ruh yang ditiupkan itu ya? Merujuk ke Al-Hijr ayat 29 gitu. Nah, itu pemahaman penting dari materi kedua Anda. Nurani itu digambarin sebagai, ya, inti fitrah yang suci, cerminan sifat-sifat ilahi di dalam diri kita. Sifatnya itu ya suci, nggak berubah. Tapi, nah ini dia, bisa ketutup sama debu. Debunya itu ya keinginan duniawi, ego kita, hawa nafsu lah istilahnya. Debu ya? Iya, kan ada rujukan di Al-Jathiyah ayat 23 itu, gimana ego bisa bikin kita ngerasa paling benar, padahal sebenarnya udah nyimpang. Oke, oke. Makanya, dalam tradisi spiritual kayak tasawuf yang disinggung sedikit itu, ada proses namanya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Tujuannya itu bukan bikin nurani baru, tapi justru nyingkapin lagi yang udah ada di dalam. Kayak bersihin cermin gitu, biar bisa mantulin cahaya lagi. Oke, nah balik lagi nih ke contoh sederhana di materi Anda tadi, soal orang nolong nenek nyebrang jalan. Secara universal kan kita sepakat itu baik ya. Tapi seringkali penilaian kita malah jadi tergantung sama label si penolong itu, bener nggak sih? Materi Anda kan nyinggung tuh, ada pandangan kalau kebaikan orang non-muslim mungkin dianggap ya sia-sia atau belum tentu selamat. Emang Tuhan lebih ngelihat kartu anggota gitu ya daripada ketulusan perbuatannya? Gimana tuh? Wah, itu pertanyaan bagus banget, F. Dan pertanyaan itu sebenarnya kayak tersirat ya di dalam materi yang Anda kumpulin ini. Pesannya tuh seolah ngajak kita buat nanya ke diri sendiri. Udah seberapa sering sih kita benar-benar dengerin suara nurani kita sendiri? Suara fitrah kita? Atau jangan-jangan suara itu udah terlalu sering kita abaikan? Atau malah kita curigai? Cuma gara-gara nggak pas sama protokol dari luar. Iya juga ya. Jadi, intinya sih, kalau dari pemahaman materi ini, kebaikan yang otentik itu, ya sumbernya dari niat yang tulus sama tindakan nyata. Itu melampaui sekedar formalitas ritual atau identitas kelompok. Jadi kalau coba ditarik benang merahnya nih dari semua materi Anda, ada ide yang kuat banget di sini ya, bahwa kompas moral kita yang paling asli, paling otentik, itu mungkin sebenarnya bukan aturan-aturan dari luar, tapi justru perangkat lunak bawaan lahir kita itu, si fitrah atau nurani itu, yang seringkali kita abaikan. Gitu ya kira-kira? Itu ringkasan yang pas banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Gini, kalau memang nurani itu adalah bisikan ilahi yang paling awal, yang paling dekat sama kita, seberapa